gara-gara sebotol minuman. Tuh bocah apa? Qul ya azim antal azim. Terusin. Nah lo tanggung jawab akhirat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Ibu bapak sekalian, malam ini pengajian janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana man madha ya wasi'al karami. Satu tambah satu dijumlahin jadi dua. Bapak ibu cari mantu, cari yang bisa ngedoa ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana man madha ya wasi'al karami. Kalau dua tambah dua dijumlahin jadi empat. Kalau mantu bisa doa pasti pulang bawa berkat ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana man madha ya wasi'al karami. Buah buni buah salak beli di kampung rambutan, punya bini rada galak kelakuan kayak setan ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana man madha ya wasi'al karami. Buah buni buah salak beli di kampung rambutan, punya bini pengen jina kasih duit yang banyakan ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana man madha ya wasi'al karami. Jalan-jalan ke Cikarang pulangnya lewat Cikesik, perempuan zaman sekarang rambut pirang leher busik ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana man madha ya wasi'al karami. Udah ntar saya dikejar sama perempuan pirang. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamna bi syari'atin nabiyil kiram. Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haga qadrih wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi. Amin 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 amin. ML nya taruh dulu lagi ngaji, mobil legen. Wa akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaba fadlik wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alhamdulillahi rabbil menang baik Hirobil
Pak yang kompak, Pak. Hirobil, Bu Hirobil. Begitu enak, males banget. Pak, ketika kita doa pasti pengen kita diijabah, bener? Mau diijabah apa dikobul? Wih, mau diijabah apa mau dikobul? Ibu-ibu diam, bocah diam. Pak, mau diijabah apa kobul? Belum baik. Diijabah apa dikobul? Kalau diijabah ngapa? Bedanya apa? Kalau dalam satu keterangan ketika doa diijabah Allah ridho, tapi ketika doa dikobul belum tentu Allah ridho. Paham sampai sini? Mau diijabah apa mau dikobul? Mau diijabah apa dikobul? Tadi kobul, gimana maunya? La ilaha illallah. Mudah-mudahan sehat afiat, amin ya robbal. Yang saya hormati, yang saya muliakan, bil khusus wabil khusus Ketua DKM Mushola Al Ikhwan Ustadz Syahroni, sehat afiat panjang umur, insya Allah jadi DKM seumur hidup, amin. Ada insya Allah sehat ya. Yang saya hormati Ibu RT, Ibu ya, Ibu Rahmayati, mudah-mudahan ngegantiin Ade Yasin ntar, amin. Mana ada, sehat afiat Bu RT. Bapak Ketua RW Bapak Haironi ada, alhamdulillah sehat afiat Bapak RW, insya Allah naik jabatan jadi lurah, amin. Paling kagak jadi kades, cuman di pelosok Papua. Bapak Lurah Sohibul Wilayah Bapak Ustadz Rodi, yang mudah-mudahan Allah berikan kesehatan panjang umur. Tokoh masyarakat Bapak Ustadz Rasyidin, yang semoga Allah berikan keistiqomahan dalam mengajar masyarakat sekitar, amin. Allah tambah ilmu beliau, Allah jadikan ilmunya manfaat untuk kita semua, amin ya robbal. Sahabat saya Ustadz Margani, sebenarnya ada dua Ustadz Margani, yang satu Margani Nasir, yang dua Margani Saleh. Alhamdulillah sehat afiat, kita doain biar cepat gemuk. Ada ustadznya, ada. Kesian lihat ustadz kerempeng begitu ya, kadang-kadang. Diajak kondangan sama bininya, romannya kagak diurus nih laki, begitu. Sehat afiat Ustadz, mohon maaf ya Ustadz, insya Allah doanya kabul, amin ya robbal. Pasukan Sohibul Nampan akhirat, mana ini nampannya tadi? Hadroh, anak hadroh, insya Allah mudah-mudahan dengan dakwahnya menjadi wasilah turunnya rahmat Allah buat mereka, amin. Acara inti telah dibacakan tadi, pembacaan maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh anak-anak hadroh, anak-anak muda yang tampil baca Quran, anak muda yang baca hadroh, baca maulid anak muda. Insya Allah semua doanya diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya robbal. Ibu-ibu, bapak-bapak, nenek-nenek, janda, tua yang muda, buat saya sehat afiat, amin ya robbal, amin ya robbal alamin. Syukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak nanti kita di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disyafaati oleh Rasulullah, sehingga kita bisa berkumpul di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya robbal. Bapak hadirin, ibu hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berapa kali dalam satu tahun
berapa kali di setiap tahunnya kita merayakan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari masjid pindah ke musola, dari musola pindah ke majlis ta'lim. Setiap pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita senantiasa berbahagia. Itu merupakan anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak saudara-saudara kita yang mungkin beda mazhab bahasanya, dia nggak suka perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan bid'ah, namun mereka punya alasan tersendiri, mereka punya dalil tersendiri. Kita nggak usah ikut-ikutan, kita nggak usah nyela mereka, tapi kita bersyukur ditetapkan iman Islam kita untuk senantiasa bisa mencintai Nabi, bisa mengajarkan kepada anak-anak muda kita dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta ke Nabi, Bu, Tong, Pak, cinta nggak ke Nabi? Yang namanya orang mengatakan cinta pasti butuh bukti. Ketika bapak menyatakan cinta bapak ke istri bapak, dulu pasti butuh bukti dengan cara melamar istri bapak. Bener apa bener? Sekarang bapak ibu ngaku cinta ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa buktinya? Ketika ngaku cinta kepada Nabi, hati-hati pak, orang ngaku paling gampang, diakuin susah. Bener apa bener? Orang ngaku paling gampang, tapi diakuin susah pak, Bu. Ketika mengatakan, oh Ustadz Azhar yang dari Cilangkap, oh saya kenal itu. Bener apa bener? Itu ngaku apa diakui? Ngaku, ngaku kenal, padahal saya lewat, saya dicuekin baik. Kagak kenal Azhar yang mana orangnya, karena waktu dulu saya tampan rupawan, tiada yang lain kegantengannya kecuali saya. Karena saya udah tua, jadi makin keriput, makin kisut. Nggak ada yang kenal karena ngaku, tapi diakui belum tentu diakui. Begitupun sama kita ngaku kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai mana kita meresapi Maulid Diba yang tadi dibaca? Tadi Diba apa Simtu? Diba. Sampai mana kita memahami daripada kecintaan kita Nabi Muhammad dengan memahami Maulid Diba yang tadi dibaca? Bu, tadi baca Maulid ibu ngerti apa kagak? Nyaut. Bu, sekarang ibu-ibu yang jempleng baik ya. Biasanya ibu-ibu kan rada patateto, biasanya begitu. Bu, sampai mana ibu memahami Maulid yang tadi dibacain? Sampai sono Ustaz, tadi mah sampai mana? Saya ketinggalan ojek sih. Pak, sampai mana Bapak memahami Maulid Diba yang tadi dibacakan? Kalau bapak-bapak ditanyanya rada susah ya, rada kurang sesajen modelannya gitu. Padahal sajen banyak banget di depannya. Pak, ketika kita ngaku cinta ke Nabi, kemudian tadi baca Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rokok ditaruh apa kagak? Rokok disimpan apa kagak? Sebab dalam satu kitab dijelaskan, kitab Tazkirun Nas, ketika seorang Habib Husain bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpinya. Apa? Ya Rasulullah, engkau hendak kemana? Apa kata Nabi? Aku hendak mendatangi satu negeri di negeri Siun atau Sewun. Aku hendak menghadiri Maulid Nabi. Fakharajat lahu. Kemudian aku keluar dari acara tersebut, kata Nabi di dalam mimpinya. Kenapa keluar? Maujudan tabikan, karena ada rokok di dalam maulid tersebut. Tadi pas maulid rokok nyimpen apa keluar? Rokok masuk apa di luar tadi? Besok ada tahlil, ada maulid. Sebelum maulid selesai, rokok taruhin dulu. Siap? Ini bentuk kecintaan kita ke Nabi. Karena bihudurina wa bihudurikum, datang Nabi Muhammad tadi ketika dibacakan maulid pak. Nabi datang buat ngani umat-umat saya, insya Allah nanti akan saya berikan syafaat. Bisa begitu pak? Insya
Insya Allah, amin ya robbal. Kemudian bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajarkan 3 hal yang amat sangat penting buat kita, Bu, Pak. Ada berapa? Ada. Yang pertama, ketika Nabi mengatakan adibu auladakum, ajarkan kepada anak-anak kalian bisalah sati khisolin, dengan 3 perkara yang amat sangat mengena. Yang pertama, hubbi nabiyikum, ajarkan kepada anak kita, mengajarkan untuk cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana cara ngajarin anak kita biar cinta kepada Nabi, Bu? Gimana caranya? Yang pertama, aplikasikan akhlaknya Nabi di depan anak kita. Nih ibu-ibu kadang-kadang Masya Allah minta dicontoh sama anaknya, dia keluar rumah pakai daster udah pada dobrak, pede banget. Pakai daster Ustad atau daster ini adem enak, ya daster obroh masih dipakai baik. Ada yang begitu? Ada Pak RT, Pak RW, perhatikan, ketika ada ibu-ibu yang masih pakai daster rada obroh, rada dobrak, beliin besok. Ya Allah, Bu, ketika kita katanya mengajarkan cinta kepada Nabi, tapi akhlaknya kita tidak mengajarkan kepada yang muda-muda anak kita buat berpakaian yang bagus, buat berpakaian yang layak, buat berpakaian yang pantas di depan anak-anak kita. Masya Allah, emak-emak itu kalau pakai daster mending kalau pakai daleman. Inilah, Bu, mohon maaf, ibu mempesona jiwa raga luar biasa ketika ibu umur 20 tahun. Dengerin, legging enak dipandang mata, mendebarkan hati ketika ibu make umur 20 tahun. Tapi ibu umur 50 tahun pakai legging sekarang udah kayak balon dikasih air, kagak ada pantas-pantasnya. Ya Allah, naik motor ngeplek. Ini gear gua kendor apa ya? Kulit dia ngamplek. Pede banget anak muda umur 20 tahun pakai legging disebut celana gemes. Nenek-nenek pakai legging disebut celana geuleuh. Ngeliatnya kayak segen gua mah. Pantat turun. Bangga banget romananya. Jangan ngajarin apalagi anak ibu perempuan, ngajarin ke depan anak sendiri pakai pakaian yang gak layak, Pak. Ada suaminya di sini, ada istrinya ya. Bilangin kalau ibunya keluar pakai daster obroh, udah pada meledak, kanan sobek, sini ngampleh, tetek keluar sebelah. La ilaha illallah. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Di sini nggak ada. Alhamdulillah. Adanya di sono. Cuman pindahan orang sini. Dia baik itu sama baik. Udah pakai Masya Allah daster obroh luar biasa, dagang gado-gado. Udah guleng. Udah kubat gebot kagak pukul lagu. Sampai mukanya ketabok tete sendiri. Bu, dengerin. Bapak-bapak tak dulu, bu-ibu. Bu, di kitab Ta'limul Muta'lim ada 36 penyebab daripada kefakiran. Orang tua zaman dulu, Pak, orang tua zaman dulu sering banget bilang nyebut pamali, bener apa kagak? Ternyata orang tua zaman kita, zaman dulu tuh orang tua kita udah mempelajari ngaji tersebut ternyata. Jangan suka pakai pakaian yang kagak layak pakai. Kenapa? Karena itu menyebabkan kefakiran. Jangan suka pakai penggorengan yang udah pada kagak ada kupingnya. Ibu, penggorengan udah pada sengkleh masih dipakai. Emang kagak ada Shopee apa? Bisa ngutang begitu? Masih dipakai ada.
Nih kadang udah pada ngamprek kupingnya, diakal-akalin, diganjel, dibaut sama dia dibikin. Saking kagak gablek penggorengan kali. Ulegan yang udah sempal ujungnya jangan suka dipakai, udah buat nimpuk anjing bae itu mah. Beli ngapa itu tukang coet pan manggul sianan itu. Mending tukang coet kalau dagang laku sehari laku semua. Bagi rezeki buat dia. Buat apa? Buat dia juga biar berlangsung rumah tangganya, dapat rezeki dari ibu. Beliin coetnya. Mualek haji ini dia gara-gara jual coet. Bapaknya perhatiin bininya. Ketika bini pakaian rada kagak semenggah, Pak, ingat Pak, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika aurat bini bapak diubrah-abrah depan orang banyak, yang ngelihat seabrek-abrek, bahkan orang lain hampir cenderung melihat istri bapak itu hawa nafsu, maka nanti bapak dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajarkan akhlak Bu ke anak kita. Akhlak yang baik dari Nabi ajarkan ke anak kita. Zaman dulu ada anak lewat depan orang tua, nggak tahu orang tua siapa, dia tetap nunduk. Bener apa bener? Zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang lihat, ada bapak-bapak atau orang tua lagi pada ngumpul, ini mas ronong boy be. Begitu apa kagak? Lihat perbandingannya. Ketika anak-anak muda, anak-anak zaman sekarang tidak diajarkan akhlak yang baik, maka berubah drastis 180 derajat, tidak mengikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillahi min. Kita doain nih jadi anak-anak soleh, amin. Anak-anak solehah, amin. Jadi penghafal Quran semua, amin. Hafal hadis semua, amin. Insya Allah nanti penerus kiai ulama di masa yang akan datang, amin ya robbal. Cuman HP jangan lu genggam bae ngapa tong, ngeling ngaji HP emaknya sama baik. OTW maulid musola al ikhwan, ustadznya ganteng loh, yes. Bapak-bapak update status kayak begitu, dicengin satu RT. OTW maulid, gila emang lu doang yang berangkat, gua lagi berangkat. Ada yang begitu update status. Bapak-bapak bergaulnya kurang. Masya Allah, luar biasa. Ajarkan akhlak Nabi kepada anak kita sehingga nanti di masa yang akan datang terselamatkan, amin ya robbal. Yang muda-muda dulu maju ya, insya Allah mudah-mudahan berkah kampung. Kadang-kadang bocah muda digalakin baik, ada begitu Pak. Di sini mah kagak. Alhamdulillah. Yang kedua, apa yang diajarkan kepada anak kita? Yang kedua, setelah hubbi nabiikum, ajarkan kepada anak kita hubbi wa ahli baitin nabi. Ajarkan kepada anak cucu kita untuk senantiasa mencintai daripada ahlul baitnya Nabi. Siapa ahlul baitnya Nabi? Dalam satu keterangan di kitab dijelaskan, ahlul baitnya Nabi warasatul anbiya, pewaris daripada ilmunya Nabi, yaitu para ulama, para guru ngaji, para ustadz, para kiai. Ini mah kadang-kadang ada TPA di sini, ada TPA nggak di sini? Ini kadang-kadang, Neng, iya ibu, bilang ke emak, ya besok bayaran naik ya. Naik berapa ibu? Naik 5.000 aja, nggak usah banyak-banyak buat bayar listrik. Dia lapor ke emaknya, mama, kata bu guru ngaji, bayarannya naik berapa? 5.000. Mahal amat sampai 5.000. Lu ngaji di mana sih? Ngaji situ, mending lu pindah, no, di sana mengajinya gratis. Ada yang begitu, ada. Itu degig sama guru. Ketika degig sama guru, ilmu kagak berkah. Ada yang begitu, ada. Nah sekarang pembuktiannya
di sini ada guru ngaji, guru tetap. Bener apa bener? Ada kiainya, ada. Guru ngaji, guru tetap hadir. Penghormatan kita kadang-kadang lebih menghormati kiai ustadz dari luar datang maulid, ketika gurunya yang tetap mengajar itu biasa-biasa aja. Ada nggak yang begitu? Pak, saya beres dari sini pulang, tinggal pulang. Tapi bapak beres dari sini pulang, besok ada yang meninggal, siapa yang ngurusin? Apa bapak nelpon saya dari Cilangkap, Ustaz bapak saya meninggal? Yang mana? Yang malam maulid? Iya, yang belah mana? Kagak tahu. Yang ngurusin ustadz setempat, tokoh masyarakat setempat, maka cintai beliau, insya. Ada ustadznya? Ada ya? Ustadz jangan lupa komisi, udah saya promoin tuh. Cinta kepada ulama bukan hanya cinta hanya sekedar datang maulid selesai beres, kagak, jangan. Tapi hormat kepada guru-guru ngaji. Dulu waktu saya mondok pesantren, saya subuh itu rutinan nimbain baknya kiai. Padahal ba'da subuh itu ada pengajian tafsir Jalalain. Berarti saya kelewat mulu Pak itu tafsir Jalalain. Saya tugasnya nimbain bak kiai, terus gak pernah ngaji sama sekali itu tafsir Jalalain. Alhamdulillah saya pulang pesantren nggak bisa, kagak ngaji. Ya bisa dari mana sih? bisa mah cuman penerapan buat diri sendiri yang rada susah mabuk. Ketika katanya ada ustadz, ada kiai jago banget baca kitabnya, ada yang begitu. Ketika ada ustadz, ada kiai jago banget urusan ceramahnya. Ketika ada ustadz dan kiai jago banget buat ngurusin mandiin mayat doang, ada. Ketika ada ustadz, ada kiai jago banget di proyek doang. Masing-masing punya bagiannya. Jangan semuanya pengen diraup, kagak bakalan sanggup. Mandiin jenazah urusan amil, ustadznya serahin kamil, bener. Kadang-kadang semua dikeruk, sobat bisa aja mandiin salah, apa salah, kan begitu ya? Bener apa bener Bu? Ketika ibu yang meninggal amil perempuan, ustazahnya panggil, jangan amil laki yang dipanggil. Bener apa bener? Makanya ketika ada yang kita urusan begitu-begitu Bu, jangan lupain ulama tokoh masyarakat setempat di kampung ini, insya amin ya robbal. Yang dikatakan yang kedua ahlul baitnya Nabi adalah anak cucu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak daripada keturunan cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mungkin saat ini sedang difitnah, yang saat ini sedang dihujat, yang saat ini sedang dihinakan. Kita tidak perlu ikut-ikutan urusan nasab, apalagi santer di media sosial. Urusan habaib, urusan ustadz yang benci habaib, nggak usah ikut-ikutan ngomong urusan nasab. Kita mah urusan nasib, mikirin tuh. Jangan pakai ngomongin urusan nasab, udah puyang, itu ada ilmu tersendiri. Tapi puyang pikirin nasib. Nasib kita ke depannya ntar bakalan bagaimana. Nggak usah ikut-ikutan, kadang-kadang di repost, kadang-kadang diposting ulang. Biarin yang benci habaib, habaib nggak butuh pengakuan. Biarin yang benci cucu keturunan Nabi, karena anak Nabi pun Sayyidina Hasan wal Husain, cucu Nabi Muhammad SAW, meninggal di tangan orang-orang yang benar-benar beriman tadinya. Pak, tahu Sayyidina Ali? Tahu? Kenal sama Sayyidina Ali? Pak, emang Sayyidina Ali yang bunuh siapa? Penghafal Quran, hafal hadis Nabi. Karena Allah titipkan hasad dan dengki kepada dirinya, maka dia nggak peduli itu sepupunya Nabi dibunuh. Siapa namanya? Ibn Mulzam.
Ibnu Muljam seorang penghafal Quran, penghafal hadis, iman takwanya kepada Nabi Muhammad SAW luar biasa. Tapi di ujung di akhir hayatnya dia mati dalam keadaan su'ul khotimah karena benci sepupunya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang membunuh Sayyidina Hasan wal Husain emang siapa? Keturunan daripada Bani Muawiyah, keturunan daripada Abi Sufyan. Dibunuh, dipenggal palanya Sayyidina Hasan wal Husain. Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Husain dipenggal kepalanya. Apakah Nabi enggak sedih ketika anak cucu keturunannya dihinakan? Contoh kecil, bapak punya cucu bapak diomelin orang, kira-kira bapak bagaimana? Pak, ini pada hidup apa ya? Ada. Ustaz, jangan ini apa ceramahnya, puyeng banget kepala saya begitu. Emang kagak ada kopi di mari? Ini ada kopi, ini seduhin apa? Seduhin kopi orang biar pada lodoh. La ilaha illallah. Ibu, jangan ngerasa bangga diri udah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah takdirkan hal yang lain ketika ada hasud, dengki, iri pada diri kita. Sama tetangga jangan degig, baik. Tahu degig? Ini orang sama kan ya bahasanya ya. Apa degig? Julid. Tetangga beli kulkas sakit, tetangga beli mobil meriang, tetangga beli rumah modar. Degig. Jauhin degig, iri hati, apalagi yang mungkin benar dia adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Khawatir kita di akhir hayat kita dalam kebencian kepada sesama muslim. Ketika orang ketika orang mati dalam keadaan benci sesama muslim, sudah dipastikan mati dalam keadaan nauzubillahi min. Udah urusan nasab gak usah pakai dibahas, biarin aja orang-orang yang pada ngerti. Ketika kita mengakui cinta kepada zuriat Nabi, cintai. Kalau kita udah nggak suka modelan sama cucu Nabi, jangan menghina, jangan membenci. Udah nggak suka aja. Takutnya dia benar cucu Nabi, di akhirat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ya Rasul, saya mau minta syafaatmu ya Rasulullah. Kata Nabi apa? Lu siapa? Lu di dunia kagak pernah cinta amat anak cucu gua. Lu benci sama anak cucu gua. Nggak ada syafaat bagimu. Tuh, mau begitu modelannya? Nauzubillahi min. Siap, kalaupun seandainya bohong, biar Allah dan dirinya yang nanti minta pertanggungjawabannya tuh. Kita mah nggak usah ikut-ikut campur urusan nasab orang. Ya Pak, cukup cinta, cukup suka, cukup begini, cukup begitu, nggak usah pakai yang namanya benci-benci. Nauzubillahi min. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam kita, Allah tetapkan istiqomahkan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada zuriyah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, apa yang harus diajarkan kepada anak kita? Bu, ajarkan kepada anak kita qiraatul Quran. Untuk tata cara membaca Al-Quran. Ustadz, saya dari dulu nggak diajarin sama emak bapak saya buat baca Quran, jadi rada kurang gape saya buat baca Quran. Kalau emang kita nggak sanggup buat ngajarin, titipkan anak kita ke pondok pesantren. Insya ini pada lulus pesantren ya, insya biar pada pesantren, insya Allah jadi orang yang manfaat. Amin ya robbal. Paling kagak dia lulus sekolah, lulus pesantren, bisa ajan di musolah rutin, suaranya bagus. Amin ya robbal. Jangan pakai lagam dangdut ajan. Ayalah sholat, ada yang begitu ada? Kagak ngerti lagam ajan. Ada orang ajan tapi jangan husu-husu juga, kelebihan. Ayyalah salat, Allahu Akbar. Kata bocah, gua tadi kayaknya hayya ala sholat.
Jangan kelebihan imam emak gara-gara sebotol minuman. Tuh bocah apa? Diajarin dangdutan lagi viral itu ya. Yang viral mah ya. Coba ajan di TV, coba surat An-Najm, coba surat An-Naba, anak-anak kita tes. Gara-gara sebotol minuman dia jalan. Hobi anak muda sekarang. Pak, botol. Qul ya azim antal azim. Terusin. Nah lo tanggung jawab akhirat nih. Qad ammana. Terusin. Emaknya Abdullah nama ayahnya. Lu entar dulu, tadi udah lu. Emaknya Abdullah nama ayahnya Aminah Abu Muthalib. Terusin. Emaknya Khadijah, Fatimah, semua. Mamanya ngipas doang. Emang ada sate di situ ya? La ilaha illallah. 2 tahun. Hah? 2 tahun. Terusin. Nah. Bapak nih tes. Pak nyaut ya, jangan kagak nyaut. Udah lu udahan. Tadi dulu. Bapaknya. Qul ya azim. Qad hammana. Enggak ada yang kedengeran pisan. La ilaha illallah. Bapak-bapak mah pura-pura bisa baik pak, karena dilihat anak ngocang-ngeco aja kayak solawatan. Udah diem aja, yang penting bapak-bapak ngoceh ya pak, insya. Tapi ingat bu, doa bocah-bocah ini diijabah bu di hadapan. Nggak ada yang nggak diijabah, mereka amin diijabah. Saya buktinya kemarin mau berangkat, neng doain mbak Abi ya. Iya Abi mau kemana? Abi mau berangkat, doain pulang bawa duit banyak. Oh iya Abi, insya Allah neng doain, amin. Saya berangkat naik motor, pulang bener bu bawa duit banyak. Men motornya kagak. Terserah mau digade kayak mau dijual kayak, yang penting pulang bawa duit banyak. Diijabah doa anak. Coba mintanya komplit neng, doain bapak motor tetap utuh, kalau perlu motornya nambah, doain pulang bawa duit banyak. Anaknya amin, amin, pulang bawa duit banyak. Tanah orang kita jual lah, kita ngobjek. Makanya pak jangan sembarangan sama anak nih, sama anak-anak muda. Tadi baca maulid anak muda, bener nggak? Dia kadang-kadang dia baca walaupun nggak tahu artinya, tapi langsung nembus ke langit ke-7 sampai ke Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah doanya sampai, amin. Kita kadang-kadang suka belagu, udah tua, ngerasa diri hidup udah paling banyak pengalaman, dinasehatin sama yang muda-muda rada kurang mau nerimain. Bener apa bener? Bener. Di sini mah enggak orang soleh semua pak, amin. Ciri-ciri orang soleh pecinya lempeng semua tuh, lihat tuh. Nggak usah dibenerin, baru belajar soleh romananya. Ibu-ibu solehah semua di sini mah tiap hari kalau keluar rumah pakai jilbab semuanya, cuman bawahannya trio macan. Kadang-kadang atas ditutup, bawahnya pada ngerecet. Dilihat dosa kagak dilihat mubazir.
Kita merem salah, merem melek beda. Ya Allah, jaga akhlak kita agar dicintai Nabi, jaga akhlak kita agar senantiasa bersama Nabi. Insya Allah kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai jam berapa ini? Masih lanjut. Insya Allah mudah-mudahan dengan hikmah daripada maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah ini musola yang tadinya 3 saf rame, subuh rame, ntar rame sama yang bebenah, sholat mah di rumah begitu. Sholat tetap kudu di musola atau di masjid. Di dalam kitab menjelaskan, di dalam kitab fikih Fathul Qorib, yang bisa dikatakan orang laki mah sunnah muakkad, sholat berjamaah. Ada yang mengatakan sifatnya wajib kifayah bagi laki-laki. Sholat di masjid, sholat di musola. Kalau bapak sholat subuh di musola, bapak berarti top margo top. Tapi bapak sholat subuh di rumah, ibu pakein mukena besok bapaknya. Suruh bapak laki apa perempuan? Kalau laki bapak kamu sholat. Siap? Ustaz kagak berani, laki saya galak pisan. Boro-boro saya nyentak, yang ada saya bayi disentak. Makanya ibu jangan lembek jadi perempuan. Perempuan tuh kuatnya luar biasa, Pak. Dengerin. Tenang Bu, gua belain. Pak, perempuan 24 jam kuatnya luar biasa. Siapa bilang perempuan lemah? Sebelum bapak bangun, perempuan udah bangun. Masak air biar mateng gitu, jawab ngapa? Sehat deh. Bapak belum bangun, dia udah bangun, udah nyiapin yang namanya buat sarapan pagi. Bener apa bener? Kemudian bapak berangkat kerja, dia masih uplak di rumah, urusan kerjaan rumah, nyuci piring, ngepel, nyetrika. Kadang-kadang perempuan mah 3 kerjaan sekaligus bisa. Bari ngepel, bari nyetein, kadang-kadang bari masak air ke bisa dia mah. Bapak-bapak coba dicerahin orok sehari sejam be. Bocah rada rewel gue udah bingung bawa bapak mah. Ya Allah, bocah agak mau diem. Ya ini bagaimana ini? Kalau emaknya gampang, mama loh ini anak bocah rewel banget, serahin ke emaknya, langsung senjata andalan, brebet. Anteng bocah. Hebat mana bapak sama perempuan. Jangan lupa komisi, saya bela ini. Tapi ibu kalau mau dihormatin sama laki, tenang Pak, gue balikin. Jangan pada jahat sama laki. Kadang-kadang minjem duit kagak tahu lakinya, suruh bayar utang deh, urusan buru-buru. Bapak, ngapa gue ditagih orang? Emang ngapa? Lah gue minjem duit kemarin, lalu kan gue kagak tahu. Urusan kira nagihnya bapaknya tahu. Doraka, dorak. Jangan lagi Bu. Apaan? Pak, duitnya dikit katanya ngasihnya. Saya mau nanya, ibu itu menghina saya juga, bukan saya ngasih duit ke bini saya dikit. Ibu mau duit gedean apa duit yang kecil? Gua nanya emak lo, bocah setawan duit gede, mau laku duit gede mah, mau segede apa? Duit yang muat di dompet mau berapa banyak apa dikit? Tapi 1000-an semua. Tuh, kagak bersyukur Pak, perempuan mah. Bapak bawa duit dikit apa banyak? Alhamdulillah Ustadz, kalau saya mah insya Allah biar kata cuman punya duit 20.000 di kantong, yang penting urusan saya beres, insya Allah Ustadz saya mah puyeng. Ya 20.000 listrik entit-entitan, kontrakan belum bayar, bocah udah kusur bayaran sekolah, lah bagaimana agak puyeng bener. Tapi ibu mau banyak mau dikit duit, ih kagak jawab. Takut Ustadz mau minta banyak, emang laki saya cuma ngojek doang.
Takutnya saya paksain minta banyak, ntar dia apa baik dilakuin. Kadang-kadang yang halal yang haram dilakuin juga, sampai nyolong-nyolong. Kadang-kadang Ustadz, ada yang begitu Pak, ada yang begitu. Di sini mah nggak ada, alhamdulillah. Di sini mah orangnya sejahtera semua, punya duit semua. Ada yang nggak punya duit pisan? Kalau ada yang nggak punya duit pisan, datang ke panitia. Daripada buat bayar kiai, mending buat gua sini. Berani nggak begitu? Berani nggak begitu? Saya yang ngambek. Ya, sejam ngoceh emang kagak capek bu? Kering nih, nyeket nih tenggorokan nih. Nggak boleh bu, ini tega banget kan panitia. Mah kadang-kadang disuruh minum gelas kagak. Kata Jair kali. Nggak, udah cukup insya Allah. Nah ini baru nih stabil nih, kaki 3 sama kaki 4. Cocok. Panas dalam lebih baik daripada panas hati bu. Kalau panas hati yang tadi saya bilang degig bayi sama tetangga tuh panas hati. Jangan jadi perempuan model begitu. Nauzubillahimin. Harus bersyukur apa yang suami pinta. Kalau ibu pengen dapat keberkahan laki, bangunin suami ibu setiap subuh dengan cara dicium. Aai subuh. Karena hakikatnya mencium suami membangunkan subuh sama seperti halnya ibu mencium Hajar Aswad. Udah mah emang lakinya geseng, dicium Hajar Aswadku. Udah lakinya geseng, apa lu Hajar Aswad? La ilaha illallah. Cium tangan ke suami jangan cuman sampai jidat. Cium, yang namanya cium wajib cium, namanya juga nyium, harus pakai mulut sama ibu. Pak, saya belain dikit lagi. Ada Sayyidatul Mudiyah namanya, sahabat daripada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri dari Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Mudiyah punya 3 pusaka karena saking taatnya kepada suami. Dia punya lap, tahu lap? Lap. Ketika suaminya Sayyidah Mudiyah pulang kerja depan rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, sayangku, cintaku, pujaan hatiku, belahan jiwaku, alhamdulillah sehat begitu. Dielap itu keringet lakinya sampai kering. Setelah dielap itu elapnya disium sama dia ibu. Besok ibu praktekin. Boketek pak katanya. Itu kemuliaan Sayyidah Mudiyah karena elap luar biasa. Perempuan kedua yang masuk surga setelah Sayyidatu Fatimatu Zahra yaitu Sayyidatu Mudiyah. Kalau ibu mau masuk surga bareng Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ibu praktekin. Yang kedua, dia punya cambuk. Ketika dia makan bersama suaminya, kemudian makanannya tidak enak menurut suaminya, dia siap untuk dicambuk. Ibu kira-kira masak dibilang kagak enak sama laki, kira-kira mau dicambuk apa kagak? Elah. Yang ada mah ibu-ibu mah masya Allah, makanan kagak enak amat cima ini. Lu bawel banget tinggal madang doang juga lu. Masa gua udah capek. Begitu bener begitu. Oh bener. Saya mah enggak. Istri saya mah bu, masya Allah sama baik. Kalau emang ibu mau taat sama suami, ya sediakan makanan. Karena nanti di akhirat ada perempuan cantik luar biasa, cantik istimewa luar biasa, tapi badannya tulang doang. Kenapa? Dia setelah menyediakan makanan suaminya langsung ditinggal pergi. Besok ibu tungguin. Ibu tungguin. Kalau kurang bumbu masakanku ini, tolong kasih tahu biar mama tambah lagi. Ser, ada gitunya. Siap besok, siap. Ya pak, pada kagak ngena ini romanannya pak. Malu romanannya pak. Kata bapaknya, lu ngapa sih? Kan disuruh ustadz kemarin. Masya Allah. Seni bagus ya bu ya. Tadi baca hadroh, baca maulid enak, anak-anak ya bu ya. Baca Quran enak ya. Enak gak bu?
karena memang seni diajarkan di Islam pun diajarkan cara memakai seni yang baik dan benar. Tapi kadang-kadang seni dirusak dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bener apa bener? Dangdut indah Pak, sebenarnya mah Pak, Bapak hajatan nanggep dangdut sebenarnya memang indah-indah aja. Cuma kadang-kadang yang ngerusak dia pakaiannya dilihat salah, kagak dilihat melongo. Dulu datang namanya Dewi Persik dengan goyang gergaji. Bener apa bener? Datang Leli Ajis, dada bergetar. Uut Permatasari ngecor, Inul ngebor. Besok pada bikin jadi rumah, jadi tukang semuanya, jadi kuli. Enak apa kagak dilihatnya? Ibu-ibu kagak enak, bapak enak. La ilaha illallah. Jangan rusak seni yang diajarkan di agama dengan pakaian-pakaian yang gak bagus. Hajatan-hajatan tapi nanggep dangdut yang rada pantesan dikit Pak. Kadang-kadang nanggep dangdut pas giliran ustadznya dateng, pakaiannya pada melongo. Kita mau kondangan, takut buat itu kondangan buat dibayar dangdut. Makanya liatin Bu, ketika ada orang hajatan nanggep dangdut, ustadz suka jarang banget dateng. Bukan ustadz nggak resep, besoknya baik datangnya, daripada amplopnya buat bayar dangdut, buat bayar biduan. Mendingan entantaran beda 2 hari 3 hari setelah selesai hajatan baru dia datang kondangan. Begitu emang ustadznya be males kondangan, emang pas kagak gablek duit udah ustadznya ge. Masya Allah Bu, masih terus. Biasanya kalau ngaji jangan lama-lama karena amplopnya sama baik. Ya amplop sama baik segede gini, isinya receh lagi baik ini mah. Ya Allah ya Rabbana, ketika kita maulid, sekali lagi saya tegasin, pulang maulid tegasin anak-anak kita kudu cinta kepada Nabi, kudu cinta yang namanya ibadah-ibadah. Jangan disentak-sentak baik Pak anak muda ya Pak ya. Anak-anak segini nih boleh ngelarang mereka ketika mereka berisik di musola, berisik di masjid, boleh, tapi dengan adab yang bagus. Jangan pakai kaki, kadang-kadang kaki pada jalan sih kita mah sama anak muda, sehingga ini anak muda nanti masa yang akan datang tetap ingat siapa yang nyepak buah. Coba saya nanya sama Bapak, pasti punya pengalaman yang kagak enak sama orang zaman dulu. Siapa orang yang galak sama Bapak ingat sampai saat ini? Dulu, tapi ingat sampai saat ini. Pasti Bapak punya pengalaman begitu. Bener apa bener? Begitu juga sama nih anak-anak ketika datang dia ke musola digalakin, dia ingat seumur hidupnya. Ini dia nih. Dulu gua waktu masih muda, gua datang ke musola disepakin bayar sama Haji Toha. Ada Haji Toha. Galak beda sama gua, jangan sama gua doang, sama yang lain juga galak. Ingat sampai tua bangka juga inget. Tapi ketika ada orang tua yang ngasih bimbingan bagus dan sebagainya, anak-anak muda juga suka jarang pada inget. Makanya Ibu, saya kalau di Cilangkap di Pabuaran Mekar Pak, mohon maaf ketika nanti Bapak ketemu saya di jalanan, saya kagak begini. Saya nggak dalam keadaan pakaiannya seperti ini. Saya anaknya reman, pakaian saya lost doll, kadang-kadang pakai kaos doang, pakai topi, ngojek dah. Bapak mual kenal sama saya, mual kenal. Kenapa? Itu metode saya biar saya ikut nimbrung sama anak-anak muda Pak. Karena kemarin ini pemberitahuan juga nih ya, kemarin Polda Metro Jaya mengumumkan hasil temuannya bahwa tembakau sintetis udah termasuk kepada golongan narkoba. Tahu Bapak tembakau sintetis? Bu, tembakau gorila. Jadi ada tembakau disemprotin sintetis, diisep sama anak-anak muda. Berapa orang yang ketangkep, yang dibina, yang alhamdulillah udah beberapa orang yang bisa dibebaskan. Karena sudah bahayanya itu tembakau gorila. Efeknya 3 hari nggak inget makan, nggak inget tidur, nggak inget rumah, nggak inget semua-muanya. Blongo, kayak orang blow on. Itu bocah. Saya deketin dengan cara apa? Bukan hanya sekedar nasihat yang mereka butuhkan, tapi apa? Tapi pergaulan yang baik yang harus kita bawa kepada mereka. Waktunya saya nongkrong, saya ajak dia nongkrong. Makanya jangan aneh. Saya di sini alhamdulillah ada beberapa rekan juga. Nanti ketemu saya lagi pakai motor trail.
Alhamdulillah Pak Ustadz Haji Nur Muhammad ketemu saya waktu pas Id di situ tuh, saya bawa motor trail. Emang motor itu saya atu-atunya, kagak ada yang lain. Makanya saya kalau lagi undangan ceramah bawa motor trail suka bingung gimana bawa berkatnya ya. Makanya saya bawa asisten ponakan, dia bawa motor, entar urusan berkat itu emang ada ya? Ada emang. Ya kalau nggak ada mah harus diadain. Kalau di sini mah nggak biasa, ya di sana mah biasa. Makanya di sini biasain, gitu. Nggak, saya mah nggak minta bercanda, jangan dianggap bercanda. Ya. Ya Allah, mohon maaf ketika Al-Fakir banyak mungkin mengisahkan kisah Nabi Muhammad yang tidak sampai penuh isinya. Namun dikatakan tadi terakhir di dalam Maulid Tiba, di dalam muqaddimahnya, Fasubhanahu wa ta'ala min aujadan nuruh nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih qabla ayakhluqu Adam minatini lazib. Nabiuna Muhammad cahayanya sudah diciptakan sebelum diciptakannya Nabi Adam. Cahaya Nabi Muhammad makhluk pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum makhluk-makhluk yang lain diciptakan. Malaikat cahayanya diambil dari cahayanya Nabi. Iblis diciptakan apinya dari cahayanya Nabi. Tanah untuk menciptakan Nabi Adam alaihi salam itu pun sama, diambil dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulia cahayanya Nabi sehingga dikatakan anta nurun fauqa nur. Engkau cahaya di atas cahaya. Tidak ada matahari, tidak ada siang, tidak akan ada terang benderang kecuali karena dilahirkannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama selalu ingat Nabi dengan cara bersolawat kepada Nabi Muhammad, mengajarkan anak-anak kita, putra-putri keturunan kita untuk senantiasa di jalan Nabi. Insya Allah Allah jadikan anak keturunan kita anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal. Mohon maaf lahir batin kalau banyak kata yang salah, itu datangnya dari saya pribadi. Kalau datang dari yang benar adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila banyak kata-kata yang mungkin sakit menyakitkan, mohon maaf Pak. Wa qad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'ali majaroha lisanun. Masih ada harapan sembuh apabila pedang melukai tubuh. Tapi kemana obat hendak dicari apabila lidah melukai hati. Mudah-mudahan tidak ada yang sakit hati sehingga tidak ada yang lapor polisi. Mudah-mudahan saya sehat sampai rumah. Takutnya habis ini dijemput ke Polres, nauzubillahimin. Mudah-mudahan undangan ke Polresnya ceramah. Amin. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.